sama-sama kita muliakan, mohon izin kami laporkan bahwa di Sulawesi Tenggara itu ada 17 kabupaten kota, ada 229 kecamatan, 2.577 desa dan kelurahan. Jumlah bidang tanah yang ada di Sulawesi 1,8 juta, Bapak. Ini baru bersertifikat 1,3. Di kurang lebih ada 497 lagi, 497.000 bidang, setara dengan 20%, 27%,12 yang belum bersertifikat. Adapun sertifikat yang siap diserahkan malam ini adalah 11.819, Bapak. Yang kami hormati, kami banggakan, kami muliakan Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Haji Agus Harimurti Yudhoyono, MSc, MPA, beserta seluruh rombongan yang hadir bersama kita pada malam hari ini. Semoga kunjungan kerja Bapak Menteri senantiasa mendapatkan hidayah, rahmat. Rahmat itu tentu bagi kami masyarakat Sulawesi Tenggara, setiap kunjungan dari Bapak Menteri, dan ini kunjungan yang selama saya menjabat dalam 1 dekade ini adalah kunjungan Menteri yang paling meriah. Sejak dari bandara sampai pada malam hari ini, di luar juga itu sebenarnya penuh sesak di luar. Bapak Menteri beserta seluruh hadirin yang sama berbahagia, pada malam hari ini pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengucapkan terima kasih kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara yang telah berhasil menyelesaikan sebanyak 12.553 sertifikat. Pada malam hari ini saya selaku Sekretaris Sekda yang mewakili atas nama Bapak PJ Gubernur menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Bapak Menteri ATR BPN beserta seluruh jajarannya yang telah bekerja keras dalam mendukung pelaksanaan PTSL di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan upaya keras Bapak Menteri bersama seluruh jajaran Kementerian ATR BPR dalam memberantas mafia tanah di Indonesia termasuk di Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penerimaan yang begitu hangat, begitu baik, penuh dengan kekeluargaan, diterima di rumah jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan malam hari ini bisa menyapa secara langsung masyarakat yang ada di provinsi ini. Berbicara tanah, itu dari kita lahir sampai kita berpulang ke rahmatullah. Artinya, bukan hanya masalah ekonomi di sini, bukan hanya masalah keadilan, tapi juga ini masalah yang paling hakiki. Ini kodrat kita sebagai manusia. Oleh karenanya tentu kita tidak ingin ada siapapun yang diperlakukan tidak adil di negerinya sendiri. Siapapun. Karena urusan pertanahan tidak melihat status ekonomi dan sosial seseorang. Ada pejabat yang juga berurusan masalahnya dengan tanah. Saya sering mendengarkan pengaduan dari pejabat-pejabat padahal yang bisa dikatakan sebetulnya punya
jaringan di sana sini, tetapi juga sering mendapatkan masalah di urusan tanah. Purnawirawan jenderal juga banyak, yang juga artinya bisa dikatakan sering tidak punya daya kalau sudah ada permasalahan di bidang tanah. Apalagi masyarakat kecil yang tidak punya apapun, jangankan berbicara mencari lawyer, pengacara untuk bisa membantunya, takut untuk mengadukan, padahal harta dan miliknya sudah dirampas. Oleh karena itu tentu negara harus hadir, pemerintah hadir, dan kami juga siap setiap saat menerima pengaduan sekaligus juga membantu penyelesaian jika ada yang menghadapi sengketa tanah. Dan tadi saya laporkan di depan forum yang baik ini, ada masalah yang khas dan yang jelas ada warga kita di Kendari yang kemudian dirampas. Sertifikatnya kemudian seolah-olah tidak berlaku, dan kemudian kita berhasil menemukan fakta-fakta bahwa terjadi pemalsuan dokumen. Dan yang menjadi menarik adalah karena ternyata lokasi tanah tersebut sebetulnya tidak terlalu jauh tadi dari lokasi Mapolda, kurang lebih 1 kilometer saja. Itu referensinya surat dari kelurahan tahun 72. Padahal desa itu, kelurahan itu baru ada tahun 78. Nah, ini sebagai contoh akhirnya ketahuan. Kita selidiki, usut, dan akhirnya bisa ketahuan bahwa memang ini adalah tindakan dari mafia tanah. Akhirnya berhasil diselamatkan potensi kerugian baik warga yang tadi menjadi korban termasuk negara kurang lebih 300 miliar rupiah. Ini sebuah bentuk bagaimana kalau kita serius menangani urusan-urusan seperti ini. Kami punya namanya Satgas Anti Mafia Tanah, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, jangan ragu, jangan sungkan. Kalau ada yang merasa diperlakukan tidak adil, laporkan dan kita akan selesaikan. Dan itu artinya kita menyelamatkan korban dari kezoliman dan juga tentunya menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara. Dan inilah yang akan terus kita lakukan dari waktu ke waktu, insya Allah akan semakin baik dan mudah-mudahan masyarakat juga merasakan manfaatnya. Sedangkan malam hari ini juga sangat fundamental, sekaligus juga saya menitip pesan cara yang terbaik untuk bisa terhindar dari sengketa dan tadi kejahatan pertanahan yang diakibatkan oleh mafia tanah adalah dengan memiliki sertifikat. Karena sertifikat tanah memberikan kepastian hukum. Bapak Ibu, kalau sudah memegang sertifikat tadi, simpan baik-baik, tolong simpan baik-baik. Setelah itu, sebisa mungkin berikan atau tanam patok agar juga tidak mudah diserobot oleh siapapun. Dan selain kepastian hukum, sertifikat ini juga bisa memberikan manfaat ekonomi. Kita sering menyebut economic value added, nilai tambah ekonomi. Jadi seringkali kalau sudah memiliki sertifikat, kita bisa menggunakan itu untuk modal usaha. Jadi Bapak Ibu bisa juga mendapatkan manfaat tambahan secara ekonomi. Lalu kita juga berharap selain masyarakat yang diberikan sertifikat tadi, kita juga ingin mengamankan aset-aset negara, aset-aset Pemda. Juga mudah-mudahan bisa digunakan dengan baik sertifikat yang diserahkan, termasuk sebetulnya sertifikat tanah wakaf bagi rumah-rumah ibadah, masjid, musola, gereja, pura, dan semua yang kita harapkan adalah dengan sertifikasi rumah-rumah ibadah tadi, maka masyarakat, para jamaah, umat, agama apapun di negeri kita bisa menjalankan ibadahnya dengan tenang dan tidak ragu-ragu lagi karena rumah ibadahnya sudah bersertifikat. Alhamdulillah ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah bekerja keras selama ini. Jadi pesan saya kepada para pegawai ATR BPN di tingkat Kanwil, Kantah, nggak apa-apa ya kerja keras, capek, tetapi kalau hasilnya, karena setiap kali saya datang ke berbagai daerah, setiap menyerahkan sertifikat tidak ada yang mukanya tidak sumringah. Semuanya tersenyum karena bahagia.
setelah sekian lama berhasil dan mendapatkan sertifikat. Ini adalah sesuatu kemuliaan. Yang tadi disampaikan Pak Kanwil, kalau kita mengurus tanah, mengurus rakyat dengan ikhlas, insya Allah akan dapat pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini, secara simbolis saya serahkan sertifikat, walaupun sebetulnya ada kurang lebih 1.640 sertifikat yang sudah ready to distribute, untuk didistribusikan, sedangkan ada 10.000 lainnya yang juga saya ingin melapor kepada Bapak Presiden Joko Widodo, kiranya beliau berkenan untuk menyerahkannya secara langsung. Terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi yang telah secara serius mengawal kebijakan yang sangat luar biasa ini. Semua ditujukan untuk kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Tanah untuk rakyat dan tanah untuk semua.